Halo anak-anak yang hebat, salam Pancasila. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi PPKN kelas 7 bab kedua, yaitu tentang norma dan keadilan. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab kedua ini? Oke. Pada bab kedua ini anak-anak kita akan belajar 3 subbab. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan belajar tentang arti penting norma. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang perilaku sesuai norma. Oke. Nah, untuk belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita harus mempelajari dulu tentang pengertian norma itu apa, lalu macam-macamnya norma. Norma, anak-anak, pengertiannya bisa kita lihat nanti secara harfiah. Kita bisa juga lihat nanti arti norma menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan menurut para ahli. Baru kemudian kita akan belajar arti norma secara umum, kemudian kita akan belajar untuk membuat sendiri pengertian norma sesuai dengan pendapat kita masing-masing. Oke? Kemudian macam-macam norma. Norma itu bisa dibedakan norma secara umum, lalu norma berdasarkan isinya, norma dalam masyarakat, dan berdasarkan kekuatan mengikatnya atau tingkatan norma. Nah, secara umum norma itu ada norma khusus dan norma umum, anak-anak. Kalau berdasarkan isinya, norma itu bisa berupa perintah, norma juga bisa berupa larangan. Nah, dalam masyarakat, norma itu ada 4. Yang pertama norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kemudian berdasarkan kekuatan mengikatnya itu juga ada 4 macam. Yang pertama adalah disebut dengan cara, lalu kebiasaan, tata kelakuan, dan yang terakhir adalah adat istiadat. Oke, kita akan belajar tentang pengertian norma terlebih dahulu ya, untuk mengetahui bagaimana sih norma dalam kehidupan bermasyarakat itu, atau apa saja norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, anak-anak, tahukah kalian pepatah ini? Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya adalah bahwa kita harus mematuhi atau mengikuti, kita juga harus menghormati peraturan-peraturan atau aturan-aturan dimanapun tempat tinggal kita berada. Atau kita harus menghargai kearifan lokal, juga adat istiadat tempat di mana kita tinggal atau di mana kita berada. Kenapa, anak-anak? Karena masing-masing daerah mempunyai adat istiadatnya sendiri, mempunyai maaf ya, Bira batuk, mempunyai peraturan-peraturannya sendiri, ya, yang satu daerah dengan daerah lain itu bisa tidak sama. Sehingga dimanapun kita tinggal, kita harus mematuhi aturan yang ada di daerah itu juga. Oke. Hubungannya apa sih dengan norma? Kita lihat dulu slide berikutnya ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melakukan hal yang sama seperti gambar ini? Ini adalah ada siswa sekolah yang mengenakan baju pramuka membantu seorang kakek yang ingin menyeberang jalan ya. Oke, kalau yang ini ada seorang siswa sepertinya ini hendak berangkat ke sekolah ya, karena kelihatannya wajahnya masih segar. Kalau masih segar itu biasanya pagi-pagi itu ya, masih segar. Itu juga sepertinya ada pagar, jadi sepertinya masih di rumah ini. Ini salim sama ibunya ini, atau salim sama orang tuanya. Pernahkah kalian melakukan ini juga? Atau yang ini, dilarang meludah sembarangan. Pernah nggak kalian melihat papan ini? Atau pernah nggak kalian meludah sembarangan? Jangan ya, karena biasanya kalau orang meludah sembarangan itu akan dianggap tidak sopan. Nah,
Apalagi sekarang ini kita masih menghadapi wabah virus COVID-19 sehingga jangan ya meludah sembarangan. Oke, untuk gambar yang ini ada beberapa orang siswa yang berboncengan dengan sepeda motornya, harusnya berboncengan 2, ini malah 3 orang dalam satu motor. Ini otomatis melanggar peraturan lalu lintas. Kalau yang ini kira-kira melanggar nggak ya? Sepertinya tidak ya, karena mereka sudah menunggu di belakang garis putih. Kalau yang ini, bagaimana nih kalau yang gambar satu ini? Ini kita lihat di kelas, sepertinya mereka sedang ujian, tapi ada yang melihat jawaban temannya ini ya. Tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, kalau yang ini berbagai macam menganut agama di Indonesia menjadi satu, ya, rukun, damai. Kalau yang terakhir ini adalah gambar orang yang sedang membantu kakek-kakek yang sedang kesusahan. Oke. Anak-anak, gambar yang kalian lihat ini, gambar-gambar yang kalian lihat di layar kalian ini merupakan contoh-contoh penerapan norma dalam masyarakat. Oke, jadi semakin penasaran ya, apa sih itu norma? Kita lihat dulu. Loh, kok ada gambar lagi? Gambar apa ya ini? Atau gambar siapa ini? Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Anak-anak, ini adalah patung dari Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang filsuf Yunani yang hidup di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dan beliau ini mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Apa sih artinya? Zoon politikon ini berarti bahwa manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Karena manusia ini berkelompok dalam masyarakat, maka manusia mempunyai 2 kedudukan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk individu ya berarti dia hidup dengan dirinya ya. Kalau makhluk sosial berarti manusia ini tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain ya. Jadi makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial dan juga manusia yang selalu hidup berkelompok dalam masyarakat ini karena manusia butuh orang lain. Nah, karena butuh orang lain, maka ada kepentingan-kepentingan yang muncul. Misalnya butuh makan, berarti ada kepentingan yaitu manusia beli makanan, atau kemudian ada yang karena kepentingan untuk membeli bahan makanan tadi, maka ada yang berdagang. Terus karena manusianya banyak, yang butuh makanan banyak, akhirnya yang berdagang jadi banyak. Nah, karena ada kepentingan-kepentingan itu, masing-masing pedagang kan ingin dagangannya laris ya, ingin dagangannya laku, misalnya seperti itu anak-anak, maka nanti bisa muncul konflik. Karena kepentingan-kepentingan manusia yang beraneka ragam, bisa muncul konflik, bisa muncul pertentangan, bisa juga muncul pertengkaran, permusuhan, muncul masalah ya. Nah, karena ada konflik, ada masalah, maka manusia perlu aturan atau perlu tatanan hidup. Karena perlu aturan itulah, maka kemudian muncul yang namanya norma dalam bermasyarakat. Oke, anak-anak, kepentingan manusia tadi, menurut Roscoe ini seorang ahli hukum, beliau mengatakan bahwa kepentingan manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, kepentingan umum. Contohnya misalnya kepentingan kita sebagai warga negara. Nah, misalnya kita
ingin untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Itu kan kepentingan umum, itu kepentingan bersama ya, atau mungkin untuk menjaga kedaulatan negara atau untuk membangun bangsa, itu kan kepentingan umum ya. Itu salah satu contohnya saja. Kemudian yang kedua adalah kepentingan masyarakat, misalnya masyarakat di lingkungan RT atau di lingkungan RW atau mungkin di lingkungan desa butuh untuk membersihkan desa. Berarti nanti kemudian ada kerja bakti atau misalnya lagi masyarakat desa atau di lingkungan kita butuh untuk merasa aman, lingkungannya aman, maka kemudian kita bisa melaksanakan ronda malam. Seperti itu ya, itu contohnya. Kemudian kepentingan pribadi berarti kepentingan diri kita sendiri masing-masing. Misalnya kita perlu makan, kita perlu beli baju, kita perlu sekolah, ya, kita perlu istirahat, kita perlu rekreasi, itu namanya kepentingan pribadi. Oke. Dari kepentingan-kepentingan tadi, kemudian supaya kalau misalnya ada konflik dan bisa diatasi, maka perlu adanya norma. Nah, norma itu apa sih ini? Secara harfiah anak-anak, norma ini dalam bahasa Inggris kita bisa sebut norma dengan norm. Ini dalam bahasa Inggrisnya, norma itu disebut norm. Kalau dalam bahasa Yunani ini disebut nomoi atau nomos. Dalam bahasa Arab disebut kaidah, kalau dalam bahasa Latin disebut mos atau mors. Nah, norma-norma ini anak-anak atau norma itu sendiri bisa diartikan sebagai hukum. Ini kalau secara harfiah atau secara etimologi, ya. Kemudian norma, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Ini salah ketik ya, harusnya diterima bukan berterima. Oke. Yang kedua, norma adalah aturan, ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Berarti anak-anak, norma kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut juga sebagai hukum, kita bisa sebut norma sebagai aturan, kita bisa sebut norma sebagai ketentuan atau panduan, tatanan, ya, juga pengendali tingkah laku, kaidah. Jadi biasanya norma, kalau kita tidak menyebut norma, kita bisa juga menyebutnya sebagai aturan atau sebagai hukum atau sebagai kaidah, ketentuan. Nah, itu sama dengan norma. Oke? Kemudian anak-anak, kalau menurut para ahli, saya memilih yang pertama dari Profesor Jimli Asidik. Ini ahli hukum di Indonesia, anak-anak. Beliau mengatakan bahwa norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau mulia. Oke, jadi ini menurut Profesor Jimli Asidik ya. Kemudian menurut Hans Kelsen, menurut beliau norma adalah sebuah perintah yang secara tidak personal serta anonim. Jadi menurut Hans Kelsen, norma ini adalah sebuah perintah. Maka tadi kalau kalian ingat macam-macam norma berdasarkan isinya, norma adalah bisa sebuah perintah dan juga sebuah larangan. Oke. Kemudian menurut Suryono Sukanto, ini ahli dari Indonesia, beliau mengatakan bahwa norma merupakan sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kalau menurut Utrecht,
Norma adalah segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur tentang berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa di mana peraturan tersebut diwajibkan untuk dipatuhi dan ditaati oleh setiap masyarakat. Ini menurut para ahli. Nah, kalau secara umum dalam berbagai sudut pandang, norma itu bisa diartikan sebagai aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku, yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Norma juga sebagai kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti yang luas. Lalu norma adalah petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Kemudian norma bisa juga sebagai sebuah aturan atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, bisa dijadikan sebagai panduan dan tuntunan manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan. Norma juga sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Kelima pengertian norma secara umum ini kurang lebih hampir sama ya anak-anak. Jadi norma itu adalah aturan-aturan atau kaidah atau ketentuan atau petunjuk hidup bagi manusia ya yang berisi tingkah laku, yang mengatur kehidupan kita, yang kita jadikan sebagai pedoman atau panduan untuk bertingkah laku dalam kehidupan, untuk mengatur kehidupan kita semua, ya, juga berisi aturan-aturan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu adalah norma. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini berarti kita sudah belajar tentang pengertian norma. Kalian sudah tahu pengertian norma secara harfiah itu seperti apa, menurut KBBI seperti apa, menurut para ahli juga seperti apa. Secara umum pengertian norma itu sudah kita ketahui bersama. Nah, berarti tugas kalian yang pertama adalah membuat pengertian norma menurut pendapat kalian masing-masing. Ingat ya, menurut pendapat kalian masing-masing dengan kata-kata kalian masing-masing. Kalau sudah mendapatkan pengertian norma menurut kalian masing-masing, kalian tulis di buku PPKN kalian masing-masing. Oke, anak-anak? Kalau begitu, sudah selesai materi tentang pengertian norma kali ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar, jangan menyerah, karena kalian adalah anak-anak Indonesia yang hebat. Oke anak-anak, jika nanti ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, sehingga nanti kalau ada video pembelajaran yang baru kalian sudah langsung mendapatkan notifikasinya, sehingga kalian bisa belajar lebih dulu daripada teman-teman kalian yang lain. Oke, anak-anakku yang hebat, terima kasih banyak sekali lagi sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, tetap belajar, tetap semangat, jadilah anak-anak Indonesia yang hebat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.